melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Bagi saya dari kejadian ini menjadi sebuah pesan yang baik kepada Nasdem, kepada Surya Paloh gitu ya, kepada semua partai yang berpikir untuk melakukan atau bermain politik identitas di tahun 2024. Karena kalau kalian memaksakan ini gitu ya, maka kalian memberikan panggung yang luar biasa kepada orang-orang bapak politik identitas di Indonesia untuk memainkan isu sara dan kemudian membuat pemilu itu tidak lagi soal menang dan kalah, tapi soal jihad dan benar dan salah. Penting ada kecurigaan karena kita bukan mendiskreditkan cara berpakaian, bukan, tetapi memang di beberapa kesempatan faktanya orang-orang yang mabuk agama itu berpenampilan seperti itu. Dan ada banyak barang bukti yang disita oleh polisi yang banyak sekali barang-barang bukti itu menunjukkan bahwa dia memang betul-betul pengikut paham radikal, pembenci pemerintah. Persis seperti yang disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid, beliau adalah pengikut HTI akut. Ada yang saya yakini bahwa sebetulnya ini bukan terlalu serius menjadi ancaman ya, karena dengan cara begitu pasti dengan mudah diringkus. Tapi ini adalah sinyal menurut saya, sinyal yang diberikan oleh kelompok teroris bahwa mereka masih eksis dan punya potensi ancaman buat Indonesia. Ya karena saya kalau ngelihat kejadian ini, mbak-mbak pakai kerudung, pakai cadar gitu ya, terus terang saya jadi teringat dengan pada Maret 2021 itu ada seorang perempuan ZA, masih muda juga, usia sekitar 26 tahun gitu ya. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam Mabes Polri dan melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian. Perempuan penerobos istana dikenal tertutup di masyarakat. Ketua RT jarang sosialisasi sama orang. SE 24 tahun yang diduga merupakan wanita bersenjata penerobos Istana Merdeka dikenal tertutup di masyarakat. SE 24 tahun diketahui merupakan Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nurjanah, Ketua RT sempat SE 24 tahun tinggal mengatakan terduga pelaku itu merupakan ibu rumah tangga. Ia tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang masih balita. Nurjana menyebut SE 24 tahun dan suami sehari-harinya tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Senada dengan Ketua RT Nurjana, tetangga pelaku Kisoko 36 tahun juga menyebut SE tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Kini pihak kepolisian diketahui tengah melakukan penggeledahan rumah terduga pelaku penerobosan Istana Presiden itu. Akses jalan menuju rumah SE 24 tahun sudah ditutup saat menjelang maghrib tadi. SE diduga rekrutan baru Jad Al-Qaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikusaleh Aceh menduga SE merupakan rekrutan baru kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah. Hal tersebut diketahui berdasarkan ciri pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut. SE mengenakan baju gamis hitam dengan jilbab berwarna biru disertai cadar hitam yang menutupi setengah wajahnya. Melihat pakaian dikenakan itu, Al-Qaidar menilai terduga pelaku merupakan anggota baru JAD. Lebih lanjut, Qaidar menyebut soal senpi yang dibawa wanita penerobos Istana Presiden itu saat beraksi. Ia menduga perempuan tersebut mendapat senjata tersebut dari jaringan ISIS yang ada di Indonesia. Sebagai informasi, organisasi JAD ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Motif masih didalami. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan akan menindaknya secara profesional. Lebih lanjut, Fadil mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir setelah adanya peristiwa ini. Kronologi masuk Istana Negara, Sempres sempat ditodong. Diwatakan Tribun News sebelumnya, aksi wanita tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB Selasa 25 Oktober pagi tadi. Wanita tersebut mendekati pagar istana. Langsung saja wanita tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga. Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut sempat menodongkan senjata api kepada Sempres yang tengah siaga atau berjaga. Tetapi aksi nekat wanita tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Dari tayangan Kompas TV seusai kejadian, lokasi di sekitar terpantau kondusif.
Saat ini, wanita itu sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku politik identitas berani gadaikan kebinekaan. Siapa mereka? Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, memberi semacam wanti-wanti bahwa gerakan radikalisme akan kembali marak di kontestasi politik tahun 2024. Kita sebenarnya sudah membaca gelagat itu sejak 5 tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa kaum oportunis di negeri ini dibiarkan memegang kendali dalam permainan penuh kerawanan ini? Meskipun secara hukum tidak mudah menggali bukti bahwa para petualang politik bersiluweran menebar kerisuhan dengan kemasan menarik, para pengambil keputusan sebaiknya membentuk semacam kesepakatan. Jika karakteristik seseorang atau kelompok orang sudah mencapai kriteria tertentu, boleh diberi label menggunakan politik identitas untuk keuntungan sesaat. Ketika Pilgub salah satu daerah tahun 2017, kita dengan kasat mata melihat praktik semacam itu. Ironisnya, orang yang dulu membawa isu serupa dibiarkan tanpa perlawanan secara politik. Sepertinya para politisi senior sudah terhipnotis dan hanya terpaku untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok radikal. Karena ketika pemegang simbolnya sedang memberi aba-aba, memulai aksi mereka, jadilah kekisruhan politik itu terulang. Adab orang timurkah yang membuat kita gampang dengan gelagat tak baik ini? Lazimkah seseorang yang memegang kontestasi lalu menggelorakan euforinya seolah-olah mereka baru saja bebas dari penjajahan? Penjajahan yang mana yang dia maksud? Disebutnya peribahasa, titik yang bertelur, ayam yang menggerami, untuk memberi isyarat bahwa mereka harus menikmati hasil kerja mereka sendiri. Sang pemegang simbol ini sepertinya sudah mulai mencengkram lebih dalam menebar ancaman kepada pemegang otoritas bahwa dia akan menggunakan isu yang terbukti manjur dikapitalisasi secara politik hanya atas nama aspek praduga tak bersalah. Pemerintah dan lembaga hukum tak berkuasa mengeliminir politik identitas ini dari kaidah politik santun yang berbasis kebinekaan atau membuat pemisah di antara keduanya sehingga mudah dibedakan oleh publik. Peringatan LPI setidaknya memberi semacam kode bahaya bahwa jangan sampai masyarakat mayoritas justru terintimidasi dan turut menjadi pelaku seperti mereka yang mengabaikan nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Hal yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat kita terkesan permisif dengan pelaku politik identitas karena merasa dirinya ada di lingkungan yang sama dan bahkan merasa terwakili. Faktanya mereka hanya muncul di periode waktu yang berpotensi menguntungkan secara politik, segera lenyap ketika momentumnya lewat. Adapun kaum oportunis yang bekerja sama dengan mereka mungkin disebabkan kepentingan masing-masing. Meskipun teknisnya sama mengambil keuntungan dari momentum politik, oleh karenanya publik harus disadarkan, ternyata bukan hanya kaum kolonial yang menjajah kita. Ada pihak yang mengklaim saudara sebangsa namun kelakuannya memecah soliditas bangsa demi keuntungan sesaat. Walkot 2 ronde, gubernur 1 kali, presiden 2 jabatan, masih digugat soal ijazah dungu. Bodohnya orang-orang yang menggunakan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Banyak banget orang-orang yang berkuar-kuar seperti orang gila saat mengomentari isu kemungkinan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kita melihat orang-orang seperti ini merupakan sosok yang otaknya nggak aktif dan gobloknya bukan main. Kebanyakan di antara mereka adalah kaum pendukung Anies Baswedan yang kalau bicara selalu kelihatan bodohnya menembus langit. Selama ini kita melihat rekam jejak Presiden Joko Widodo yang menjadi 2 periode wali kota, 1 periode gubernur DKI Jakarta dan 2 kali presiden. Lalu dianggap ijazahnya palsu saat semua karir politiknya sudah lewati begitu banyak jabatan. Kadang-kadang saya mau ketawa sampai keluar sesuatu di celana. Ya, saya sebenarnya nggak tahu isu ini mau dibawa kemana oleh mereka. Apakah mereka punya taktik politik tersendiri atau memang murni bodoh saja? Kalau ada strategi untuk jatuhkan Presiden Joko Widodo, isu sertifikat ijazah palsu ini sepertinya merupakan isu paling Rocky Gerung yang pernah diutarakan dan dimunculkan oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan ini. RG-nya lagi, kita melihat bahwa ada Amin Rais yang ikut-ikutan memamerkan ijazahnya S3 di Amerika. Bukannya merasa malu karena tidak pernah masuk ke dalam pemerintahan, dia malah bangga-banggakan sertifikat yang menunjukkan gelarnya itu. Saya kira Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang seharusnya sudah pasti memiliki keabsahan pendidikan di negara Indonesia. Banyak banget orang-orang yang gampang dibodoh-bodohi oleh isu murahan seperti ini. Saya kira memang seharusnya kita paham bahwa isu ini adalah isu receh. Mau mengangkat Anies Baswedan tapi ternyata caranya menginjak kepalanya orang. Lucunya bahkan sampai masuk ke persidangan loh.
Heran saya sama penegak hukum yang juga mau-mau saja ikutan main seperti itu. Terlalu banyak orang bodoh di negara Indonesia ini. Sekaligus terlalu sedikit orang-orang yang mencintai bangsa ini. Sudah waktunya Indonesia terbebas dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, di mana otak mereka sampai-sampai menggugat Presiden Joko Widodo soal ijazah palsu.